Kita semua udah bangun, kita semua udah bangkit, kita semua udah melek, kita semua saling peduli, saling bahu-membahu. Gimana sih caranya bisa memperbaiki negara ini? Kita yang tadinya nggak saling kenal, nggak pernah kolaborasi, akhirnya jadi kolaborasi, bersatu menjadi satu, dan ini jadi kekuatan yang besar banget kawan-kawan gitu. Kita itu kuat saat kita berkolaborasi, saat kita saling dukung, saat kita saling bangun dengan visi satu. Karena kalian ini kerennya luar biasa gitu. Yang lumayan sedih ya, yang aku lihat dari situasi ini adalah kita runtuh saat kita tuh mudah untuk dipecah belah, teman-teman. Kita mudah untuk digiring opininya terhadap segala sesuatu yang personal, yang menyerang personal gitu kan. Menyedihkan sekali, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita aware aja sama situasi yang memang saat ini sedang terjadi, dan yuk bersama-sama kita ubah, teman-teman. Bayangkan, suasana ruang sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa begitu hening sore itu. Ratusan delegasi dari berbagai negara duduk rapi menatap panggung utama dengan penuh antusias. Kamera-kamera internasional tertuju pada podium, tempat di mana bendera PBB berkibar gagah, berdampingan dengan bendera Indonesia. Langkah seorang perempuan muda dengan jas hitam berpin merah putih memasuki podium dengan tenang. Dialah Salsa Erwina, aktivis yang kini namanya mendunia karena keberaniannya menyuarakan keadilan rakyat. Di sampingnya, berdiri Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, yang memberi isyarat hormat penuh dukungan. Dengan suara lantang dan bergetar penuh semangat, Salsa membuka pidatonya. Hari ini, saya berdiri di hadapan dunia, bukan hanya sebagai warga Indonesia, tetapi sebagai bagian dari kemanusiaan. Kita semua datang dari bangsa yang berbeda, agama yang berbeda, budaya yang berbeda. Namun, kita semua dipersatukan oleh satu harapan, hidup dalam damai. Delegasi dari Timur Tengah, Eropa Timur hingga Afrika menatap penuh harapan. Mereka tahu, kata-kata ini ditujukan untuk mereka, negara-negara yang saat ini masih terjerat perang dan konflik berkepanjangan. Salsa melanjutkan, suaranya semakin tegas. Kita tidak bisa terus membiarkan anak-anak tumbuh dengan suara bom, dengan rasa takut, dengan kebencian yang diwariskan turun-temurun. Kita tidak bisa membiarkan dunia ini dipimpin oleh ego, sementara rakyat kecil menjerit, kehilangan keluarga, kehilangan rumah, kehilangan masa depan. Sorak kecil terdengar dari beberapa delegasi yang mengangguk setuju. Salsa lalu menoleh sebentar ke arah Prabowo yang berdiri tegak mendampingi. Ia melanjutkan, Indonesia dengan sejarah panjangnya menjaga keberagaman, hadir bukan untuk menggurui, melainkan untuk mengajak. Saya dan Presiden Prabowo membawa pesan sederhana, hentikan perang, hentikan kebencian, mari kita duduk bersama, mari kita bangun jalan menuju perdamaian. Tepuk tangan menggema, namun Salsa mengangkat tangan, meminta suasana kembali hening. Ia menatap lurut ke arah perwakilan negara-negara yang sedang berkonflik. Kepada saudara-saudara saya yang sedang berperang hari ini, ingatlah, peluru dan bom tidak pernah membawa kemenangan sejati. Yang ada hanyalah kehilangan. Kemenangan sejati adalah ketika anak-anak bisa bersekolah tanpa takut, ketika seorang ibu bisa menidurkan bayinya tanpa suara dentuman, ketika pemuda bisa bermimpi tanpa dibayangi rasa benci. Air mata tampak menetes di wajah beberapa delegasi. Kamera-kamera internasional menangkap momen itu. Prabowo kemudian maju setengah langkah, suaranya berat namun penuh wibawa, menguapkan pesan Salsa. Indonesia siap menjadi mediator. Indonesia siap menyediakan meja perundingan. Karena kami percaya, tidak ada musuh yang abadi. Yang abadi adalah kepentingan umat manusia untuk hidup damai dan sejahtera. Suasana ruang sidang PBB meledak dengan tepuk tangan berdiri. Standing ovation. Delegasi dunia memberi penghormatan pada pesan damai yang baru saja disuarakan. Salsa menutup pidatonya dengan kata-kata sederhana, namun menghujam hati semua yang hadir. Mari kita tinggalkan warisan terbaik untuk generasi mendatang. Bukan reruntuhan, bukan kuburan, melainkan sebuah dunia yang penuh harapan dan persaudaraan. Ruang sidang PBB bergemuruh. Untuk sesaat, perbedaan, ideologi, bahkan dendam lama seakan lenyap.
Dunia menyaksikan bahwa dari Indonesia, dari suara seorang perempuan muda dan seorang pemimpin bangsa, hadir harapan baru untuk perdamaian dunia. Disclaimer, narasi ini adalah fiksi atau cerita imajinatif. Tidak ada pidato resmi Salsa Erwina maupun Prabowo Subianto di PBB dengan isi sebagaimana digambarkan. Cerita ini hanya dibuat untuk tujuan hiburan, inspirasi, dan ilustrasi.